salah tadi malam pemerintah Korea Selatan menyatakan keadaan darurat di Korea. Jadi saudara-saudara, marilah kita jangan terlalu lengah, jangan terlalu santai. Dalam kondisi penuh ketidakpastian, di mana hitungan sekarang adalah di Eropa terjadi kurang lebih 17% kemungkinan perang nuklir. Ini pengamatan pakar-pakar di Eropa. Karena negara barat mengizinkan peluru-peluru jangka jauh, jarak jauh mereka menyerang Rusia. Rusia sekarang mengatakan dia boleh menyerang negara-negara barat menggunakan senjata-senjata yang paling mutakhir. 40% dari seluruh perdagangan dunia lewat lautan Indonesia. 40% seluruh perdagangan seluruh dunia lewat perairan kita. 70% energi Tiongkok, Korea, dan Jepang lewat perairan Indonesia. Dan untuk itu perlu ada kerukunan, perlu ada jiwa besar dari semua. Oke, aku tanggal 3 hari ini aku bener jam 7 malam waktu Korea aku tidur, ini jam 12.30 aku baru bangun untuk gantian sama Jinet jaga Ruel. Tapi tiba-tiba DM ku, WhatsApp, tiba-tiba semua orang tanya kenapa Korea ada darurat militer. Jadi aku sendiri kayak, darurat militer apa? Terus tak cari, ternyata benar Presiden Korea mengumumkan bahwa kita mau masuk ke kondisi darurat militer. Tentunya ini merupakan sebuah pengumuman yang lumayan tidak baik, sangat serius, karena dengan ini diumumkan artinya pemerintahan itu sistemnya agak diubah, lebih agak diambil alih sama tentara. Nah, sedangkan untuk DPR, kalau misalnya kebanyakan dari DPR menolak kondisi ini karena ini merupakan pernyataan yang dibuat ataupun keputusan yang dibuat presiden, ini bisa dibatalkan. Tapi saat ini kondisinya katanya DPR sendiri itu ditahan, gedung DPR sendiri kayak dilindungi, ditahan biar DPR nggak bisa masuk. Nah, kalau kayak gini beneran, wah, jujur selama ini kayak ada balon dari Korea datang gitu, itu nggak terlalu serius. Tapi aku sendiri ini sebagai orang Korea loh, aku gak bikin ini konten untuk sengaja dilebay-lebaykan. Ini jujur terkesan lumayan serius. Aku harus tahu besok pagi apa yang terjadi. Tapi memang benar kondisi politik, ekonomi dan lain-lain di Korea ini nggak terlalu baik mulai kayak 2-3 tahun terakhir ini. Jadi sekarang nggak ada yang bisa update, tapi kayaknya aku harus nunggu besok karena sungguh saat ini aku nggak tahu apa yang terjadi. Ini baru diumumkan kayak 1 atau 2 jam yang lalu Presiden Korea bilang kayak gitu, dan nggak ada update di luar itu. Kenapa Presiden membuat pernyataan itu sendiri kayak nggak terlalu detail. Jadi kalau misalnya ada informasi lain bakal tak update, tapi saat ini kondisinya memang benar kayak gitu. Terkesan ada keramaian secara politik dalam Korea sendiri. Ya itu yang saya sampaikan saat ini kayaknya. Di Korea ada darurat militer yang bikin aku kejebak di luar sampai nggak bisa pulang ke rumah malam ini karena ada peraturan baru di Korea. Jadi selama beberapa jam tadi di Korea itu tuh ada yang namanya martial law. Dan apa itu martial law? Ini tuh basically jadi aturan di Korea tuh kayak berubah gitu, babes. Nah, salah satunya nih gak boleh ada aktivitas di malam hari yang melebihi jam 11 malam kalau nggak salah dari info valid yang aku dapat. Habis itu orang-orang yang keluar malam juga bisa ditangkap. Gak akan ada yang namanya kebebasan berpendapat, gak ada freedom of press, dan gak ada aktivitas politik yang boleh dilakukan. Dan untuk sementara waktu yang in charge dalam negara ini adalah pasukan militer. Kenapa sampai bisa terjadi nih Basti martial law ini? Kamu penasaran? Nih aku ceritain sedikit. Ini karena aku gak bisa dive deep banget ya babe, sudah malam, jadi aku cuma bacain aja dari berita-berita yang aku baca, dan berita-berita itu tuh berita yang valid ya. Jadi basically dari yang aku tahu, beberapa jam yang lalu Presiden Korea Selatan yang saat ini sedang menjabat bernama Yoon Suk Yeol
mengumumkan adanya darurat militer di Korea Selatan pada Selasa malam, yaitu tadi. Nah, pidatonya ini disiarkan langsung di televisi dan pidatonya ini dramatis, babes. Karena Presiden Korea Selatan menuduh kalau partai-partai oposisi itu mendukung Korea Utara dan menuduh kalau mereka itu menyandra pemerintah melalui kendali mereka atas parlemen. Nah, terus nih gara-gara speech yang disampaikan oleh Bapak Presiden, status negara Korea itu jadi nggak jelas, atau ibaratnya keadaan kita tuh jadi nggak pasti di sini. Biar ceritanya yang lebih jelas, aku coba ke Sius, semoga nggak terlalu berisik di sini, babes. Info lengkapnya terhadap kejadian yang terjadi di Korea malam ini aku bakalan cari tahu dan ceritain ke kalian beberapa jam dari sekarang, alias hari ini tapi siang nanti ya, babe. Tapi intinya sekarang alhamdulillah semua udah baik-baik aja, babes. Karena tadi tuh sempet ada rapat parlemen gitu di mana ada 190 orang anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Dan 190 anggota DPR ini setuju untuk mencabut status darurat militer yang sempat terjadi di Korea Selatan beberapa jam yang lalu akibat speech dari presidennya langsung. Jadi mau nggak mau presiden itu yang harus patuh terhadap keputusan anggota DPR yang berjumlah 190 orang tadi yang mengikuti rapat di National Assembly. Nah, terus implikasinya terhadap K-pop ada gak? Ada, babes, bukan cuma terhadap warga-warga Korea seperti aku yang tinggal di sini nih ya. Semua acara hiburan di Korea Selatan resmi dibatalkan. Mulai besok itu nggak ada music show, variety show, festival termasuk year-end festival. Ini aku baru baca ada salah satu kayak sobat K-popers yang nge-tweet. Nah, ini sesuai banget nih, babe, sama artikel yang aku baca sebelum aku baca tweet tersebut. Karena tadi setelah ada keadaan darurat militer itu, agensi-agensi besar, artis-artisnya itu tuh ya, agensi-agensi besar kayak HYBE, YG SM Entertainment itu tuh artis-artisnya diarahin, babes, untuk menahan diri dari menghadiri acara-acara program variety show atau acara-acara entertainment. Seperti itu, babes. Jadi ya kayaknya nih kemungkinan besar gak bakalan ada year end festival gitu loh, kayak Gayode Jejeon, Gayode Chukje, MBC, acara, tau kan, acara-acara besar akhir tahun dimana semua idol tuh pada tampil bareng. Sedih banget sih, karena jujur aku tuh udah menyiapkan diri banget loh buat akhir tahun datang ke minimal 2 acara itu gitu loh, karena kalau kita datang ke acara tersebut tuh worth it banget gitu loh, babes. Kayak kita bisa ngeliat semua idol dalam satu waktu gitu, dan kadang banyak juga yang tiket kita tuh murah banget. Tapi karena keadaan ini, setahu aku ya, dari beberapa tulisan seliweran, kemungkinan besar acara-acara itu nggak akan ada. Tapi buat lebih lengkapnya lagi, aku bakal ceritain beberapa jam dari sekarang, oke? Karena aku juga masih di luar dan aku juga masih harus lanjut belajar. Dan jam segini nih sekarang di Korea jam 4 pagi, jadi belum ada kereta yang jalan. Jadi aku bakalan lanjutin belajar abis aku jajan di CU ini dan tetap stay di restoran tempat aku berada tadi gara-gara nggak bisa pulang karena tiba-tiba ada darurat militer gitu. Dan aku juga insya Allah bakal cari info yang lebih jelas gitu loh. Kalau misalnya tadi sempet beneran darurat militer dalam jangka panjang, apa implikasinya terhadap kita. BTW sekarang jajan dulu ya. Aku mau jajan yang simple aja. Jajan apa yang enaknya? Ada es jeruk yang aku suka banget. Mana sih, dia murah loh, cuma 1000 won doang. Oke, ternyata nggak ada, jadi kita beli aja susu kebanggaan masyarakat, yaitu susu Seoul Uyu. Ini dia, susu vanila kesukaan, susu putih kesukaan aku. Mari kita bayar, babes. 1.200 won. 여자게요. 저는 백원 맞아요? 네. 현금으로 결제할게요. Update lagi ya tentang darurat militer yang kemarin. Jadi ini kenapa sangat kaget di masyarakat Korea dan internationally sangat jadi masalah besar itu karena itu yang pertama sejak demokrasi pada tahun 1987. Itu ada filmnya tentang itu.
Terus Majelis Nasional setuju untuk mencabut pengumuman tersebut. Jadi jam 5 pagi kemarin Presiden Yoon telah mengadakan rapat kabinet dan telah menyatakan bahwa ia akan mengakhiri darurat militer. Tetapi di satu sisi ada inside jokes kita bilang Presiden Yoon melakukan semua ini demi istrinya. Jadi iya, memang di Korea istrinya sering dikritik karena dia pernah membuat banyak masalah. Misalnya dia merangkai survei pendapat umum, terus dia bukan presidennya tapi dia terlalu ikut campur berlebihan. Terus dia pernah dapat sogokan tas Dior dari pendeta. Tidak boleh kan terima sogokan dari orang lain sebagai istri presiden. Jadi dari awal kenapa ini bisa jadi masalah darurat militer ini, karena biasanya untuk mengumumkan darurat militer harus dari rapat kabinet, tapi yang kemarin kejadian itu melanggar undang-undang dasar, jadinya masalah. Ya, tapi jadi sekarang Korea seperti apa? Nah, ini akan ada kumpulan massa besar untuk turunkan presiden, dan ini bakal jadi karena kemarin tahun 2016 pernah kita turunkan presiden namanya Park Geun-hye dengan demo kami. Ya semalam kami ini takut benar karena kami pikir mungkin akan ada Korea Utara masuk di Korea Selatan, karena lagi Korea Selatan itu sangat kacau kan. Dan terus ada satu foto tentang satu militer yang bersenjata lengkap minta maaf ke masyarakat Korea. Dari foto ini kita bisa tahu bahwa betapa situasi ini gilanya sampai tentara pun minta maaf ke masyarakat. Itu yang masalah. Iya, oke, update lagi ya.